Pemirsa, perayaan Misa Minggu Paskah yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ribuan jemaat memadati Gereja Katedral hingga Plaza Maria. Dimulai pukul 6 petang, ibadah Misa Minggu Paskah sesi keempat atau sesi terakhir selesai dilaksanakan. Misa yang dihadiri 700 jemaat dari segala usia berlangsung hikmat dan dilakukan secara daring dan juga luring. Misa terakhir ini dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono Probo. Gereja Katedral menggelar 4 sesi Misa Paskah hari ini. Sesi pertama berlangsung pukul 8:30 waktu Indonesia Barat yang dihadiri umat Gereja Katedral dipimpin Uskup Ignatius Suharyo. Sesi kedua pada pukul 3 sore untuk anak-anak dan sesi ketiga pukul 15:30 untuk lansia. Misa Paskah tahun ini bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Ya pemirsa, jemaat sejak pagi juga sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah memperingati hari bangkitnya Yesus Kristus di GPIB Immanuel Jakarta. Ya pemirsa, sesi ibadah dibagi menjadi 4 yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga 6 sore. Jemaat yang berdatangan menggunakan pakaian berwarna cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah hari bangkitnya Yesus Kristus. Ya pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara seperti di Boyolali dengan menggelar jalan salib. Sementara di Sidoarjo warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti harapannya, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini. Dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telur? Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Di Diwarnain.
Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci. Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Ya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Libur panjang pasca pemirsa wisata Kota Tua masih ramai dikunjungi. Banyak pengunjung yang bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Salah satu kawasan wisata primadona di Jakarta yakni Kota Tua masih banyak dipilih masyarakat untuk menghabiskan libur panjang Paskah kali ini. Para pengunjung kebanyakan memilih untuk bersuah foto di depan Museum Fathahillah dan bermain sepeda ontel. Selain bersuah foto dan menaiki sepeda, pengunjung yang datang juga memilih untuk duduk-duduk menikmati suasana Kota Tua di siang hari. Pengunjung yang datang juga beragam, mulai dari kalangan anak muda sampai orang tua. Sementara itu pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-50. Pesta Rakyat Nusantara digelar selama 10 hari, mulai tanggal 18 hingga 27 April 2025. Selama pekan pesta, para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dapat menyaksikan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan musik hingga pesta kuliner khas Indonesia. Pihak Taman Mini Indonesia Indah pun menyediakan kejutan dengan memberikan tiket gratis kepada para pengunjung khusus di hari ini. Kemudian kalau untuk acara hari ini ada beberapa juga yang spesial. Jadi tadi pagi pesta berlari, kemudian nanti siang itu akan ada kirap gunungan. Kemudian ada 50 tumpang Nusantara. Kemudian juga ada kecak kolosal di sore hari dan juga nanti malam kita ada panggung pesta rakyat. Ya pemirsa, merayakan ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara. Berbagai pertunjukan seni, budaya, hingga musik pun dapat dinikmati para pengunjung yang datang hari ini. Dan berikut laporan Syahreza Zanski dan juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, dalam merayakan hari ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara pada hari ini, di mana disambut antusias oleh para wisatawan yang pada hari ini datang ke berbagai spot tentunya, dan tercatat ada sekitar 50.000 wisatawan yang berkunjung pada hari ini. Dan pantauan kami ada beberapa spot menarik yang dikerubungi oleh para masyarakat seperti di Plaza Korea Agung dan juga Keong Mas. Dan memang sejak siang tadi para wisatawan disuguhi oleh berbagai agenda seperti acara Kirap Budaya Nusantara yang menampilkan parade Tanjidor dan juga ondel-ondel. Selain itu masyarakat juga dimeriahkan oleh festival musik yang diramaikan oleh musisi ternama seperti Ari Lasso, Geisha, Vieratel dan juga Phil Koplo. Adapun wisatawan membeludak setelah pihak TMI ini menggratiskan tiket pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pihak TMI juga memprediksi bahwa akan terjadi lonjakan yang terus-menerus bagi para wisatawan untuk merayakan HUT pada kali ini. Namun terlepas dari itu, pemirsa, membeludaknya wisatawan ini menandai bahwasanya acara perayaan begitu ramah untuk para kalangan termasuk kalangan keluarga. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT.
Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah ramai. Antrian kendaraan pun mengular menuju area pemandian air panas alami. Antrean kendaraan mengular di kawasan wisata Guci Forest Tegal, Jawa Tengah. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Para wisatawan ini terjebak macet sebelum memasuki area pemandian air panas. Sementara itu, wisatawan asyik berendam di kolam air panas alami sambil menikmati udara segar dan panorama alam. Wisatawan mengaku senang menghabiskan waktu berlibur ke Guci karena cuacanya yang sejuk sekaligus bisa melepas penat dengan berenang di air panas. Ini libur panjang sengaja ke Guci ini, Mas? Iya sih, kemarin habis libur panjang pasca kan pulang ke Tegal, istri Tegal langsung liburan ke Guci. Alasannya apa, Mas, kesini? Gimana? Alasannya apa? Dari tempat wisata yang menarik, Pak. Jadi ada peningkatan dari hari-hari biasa. Dibandingkan dari hari-hari kemarin yang setelah Lebaran, ini cenderung lebih ramai. Kalau pengunjung dari mana, Pak? Kebanyakan, Pak? Ini kebanyakan sih masih dalam lingkup Kabupaten Brebes, Malang, dan Pekalongan. Tapi juga tidak sedikit juga dari Jakarta juga. Tidak hanya berendam air panas, wisatawan juga bisa menikmati kesegaran udara pegunungan di bawah rimbunnya hutan pinus. Tersedia pula aneka wahana ramah anak dan sejumlah penginapan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang Paskah, bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus menjadi favorit wisatawan. Akibatnya ratusan pengunjung harus bersabar menunggu antrian bus wisata yang menjadi primadona kota kembang tersebut. Ratusan warga, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia, memadati area depan Taman Alun-Alun Jalan Dalam Kaum Kota Bandung hanya untuk menunggu kedatangan bus wisata Bandros. Ya, di momen libur Isa Al-Masih ini, bus wisata Bandros menjadi primadona wisatawan yang tengah liburan di kota yang berjuluk Paris Van Java ini. Bahkan, mereka rela antri berjam-jam hanya untuk berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat sejarah di tengah udara sejuk kota Bandung. Udah lama sih nggak naik ini, udah lama. Ini sama teman-teman, sama kelas. Harapannya seberapa? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi, terus Bandung makin rame sama para yang pengunjung yang mau berlibur ke sini, khususnya Bandros sendiri. Setiap momen liburan, Dinas Perhubungan Kota Bandung menerjunkan 12 unit armada yang disebar di 3 lokasi. Di antaranya shelter Bandros Alun-Alun, Jalan Diponegoro, serta kawasan Braga. Dalam satu hari sedikitnya ada 800 hingga 900 orang penumpang. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.